Sedangkan cakupan pelayanan air limbah masih sangat minim sekali, dan kebanyakan kota-kota besar di Indonesia belum sama sekali mempunyai sistem pengelolaan air limbah atau sanitasi. Memperhatikan kondisi tersebut, maka masalah-masalah yang dihadapi PDAM dan diklasifikasikan menjadi dua masalah. Pertama, masalah internal yang utamanya bersifat teknis, yang sebagian telah dapat dipecahkan oleh pihak PDAM sendiri, yang dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu antara lain cakupan pelayanan yang masih rendah, tingginya tingkat kehilangan air, dan pengoperasian PDAM yang tidak efisien. Kedua, masalah-masalah eksternal yang utamanya berkaitan dengan masalah kebijakan, hukum, peraturan, administrasi, manajemen, dan keuangan yang tidak mendukung, yang tidak dapat diselesaikan oleh PDAM sendiri, sehingga perlu dukungan dari luar, yaitu antara lain tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup, sumber daya air baku yang terbatas, tarif yang tidak full cost recovery, utang jangka panjang dan peraturan fiskal yang belum berpihak ke PDAM, serta adanya intervensi pemerintah daerah dan DPRD terhadap manajemen PDAM. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, dan hadirin yang kami muliakan, untuk mengukur pengembangan sistem air minum nasional, termasuk untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi PDAM, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum atau SEPAM. Salah satu yang mendasar diatur dalam PP tersebut adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab dan wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah telah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum. Namun dalam perjalanannya, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat belum sepenuhnya mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan air minum. Atau dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat belum menyentuh permasalahan yang dihadapi saat ini, sehingga belum sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain adalah: pertama, permasalahan sumber pendanaan investasi untuk pengembangan sistem penyediaan air minum. Untuk memberikan kemudahan PDAM dalam memperoleh sumber pendanaan investasi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 29 tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaannya. Namun sampai dengan saat ini, progresnya masih relatif sangat kecil dan baru dimanfaatkan oleh 3 PDAM. Salah satu faktor yang menghambat berjalannya peraturan ini adalah karena dalam pengajuan permohonannya memuat ketentuan yang dinilai cukup berat bagi PDAM, terutama bagi pemerintah daerah, untuk memenuhinya. Kepala daerah diharuskan membuat surat pernyataan mengenai kesediaan untuk menanggung pembebanan kewajiban apabila terjadi gagal bayar, dan kesediaan untuk dipotong dana alokasi umum apabila menunggak pembayaran angsuran pinjaman. Hal ini menyebabkan banyak kepala daerah yang belum mendukung PDAM untuk mengikuti program tersebut karena dinilai dampaknya akan menghambat kegiatan pembangunan di daerahnya. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ketentuan yang disyaratkan tersebut dapat disesuaikan lagi, sehingga tidak memberatkan PDAM dan pemerintah daerah untuk memenuhinya. Selain itu, juga perlu dikembangkan dan dibuat terobosan baru dalam pola investasi untuk penambahan jumlah sambungan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini didasarkan atas pengalaman program water hibah yang dinilai cukup berhasil dilaksanakan untuk menambah jumlah sambungan rumah. Kami berharap ke depan program seperti ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui dana APBN, sehingga dapat menjadi program yang berkelanjutan dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya.